saya dapat hampir 10 juta dolar. Coba, caranya gimana? Ini kasus ini. Ini saya membatalkan international bond 17 miliar dolar. 17 miliar dolar sudah berapa diskotek ya? 1 miliar dolar 14 triliun ya? 14 triliun. Jadi kalau 17 nggak tahu lagi. Jadi ceritanya begini, waktu Krispon tahun 98, grup Sinarmas mempunyai utang 17 miliar dolar ke para bondholder di Amerika. Oke. Waktu itu nggak ada pilihan lagi selain melawan. Caranya gimana? Harus mencari kelemahan agar bond ini batal. Akhirnya sesudah saya sambil merenung bawa ke Kopi Bean, bawa ke mana-mana untuk mencari inspirasi, renang nggak dapat juga. Tiba-tiba saya dapat ide 1320. Caranya begini. Waktu bond ini terbit dulu, kalau bond ini terbit di Amerika dipinjamkan langsung ke Indonesia. Waktu itu di Sinarmas, waktu Sinarmas membayar ke Amerika harus membayar bunga withholding tax 20%, pajak atas bunga. Untuk menghindari ini, untuk menghindari undang-undang pajak, maka didirikanlah perusahaan seperti yang Anda dengar seperti Panama Paper, yaitu di Belanda. Kenapa di Belanda? Karena Belanda dan Indonesia punya tax treaty, ya, rate pajaknya bukan 20%, sehingga ini perusahaan mendirikan suatu perusahaan di Belanda. Perusahaan kosong. Perusahaan kosong inilah yang meminjam dari Amerika, kemudian dia meminjamkan ke Indonesia. Akhirnya apa? Kita bayarnya ke Belanda. Ya, karena kan kita pinjam dari Belanda, Belanda bayar ke Amerika. Jadi mutar gitu kan. Harusnya 20% menjadi 10%. Caranya apa? Mengelabui undang-undang pajak. Kenapa kelabui? Ya itu tadi 20 menjadi 10%. Pertanyaannya, di mana pelanggaran 1320? Nah, ini kuliah jadi masuk teori nih Pak Dekan ya. Di mana pelanggaran 1320? Saya baca teks treaty-nya. Di teks treaty antara Indonesia dan Belanda yang berhak memakai rate pajak yang rendah ini adalah two different nationality yang melakukan real business. Sedangkan Panama Paper tadi kan kosong, perusahaan di atas kertas, no business. Karena bertentangan dengan undang-undang pajak, seperti yang kita kuliah, kalau saya tidak halal, maka bertentangan dengan 1320. Akhirnya batal. Cuma ada penyesalan yang saya tidak pernah lupakan. Karena waktu saya buat pembatalan, saya belum yakin menang. Lupa menulis success fee. Lu bayangin kalau 5% dari 17 miliar dolar, berapa ini success fee-nya? Aku bisa beli 200 Darmago ya. Serius, the real story. Satu lagi, ya, sekali lagi ya, ini kaitannya dengan kiat ya. Makanya selalu saya bilang, ilmu itu mutlak harus ada dan juga harus jam terbang. Baru 2 bulan lalu, baru 4 bulan lalu, ini itu seluruh dunia geger saya bikin lagi. Saya batalkan loan dari Standard Chartered Bank 1 miliar dolar di pengadilan niaga Jakarta Pusat. Mereka memakai tim pengacara yang lengkap dari Amerika. Saya hanya memakai pelajaran waktu SD. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Coba. Tim lawyer dari Amerika yang 1 jam $1.000. Saya pakai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara berhak mendapatkan miskin. Ada nggak kuliah hukum ini? Ada yang
baca kayak edukasi. Jangan hanya baca di sika doang, ya. Jadi gini ceritanya. Ini baru. Anda tahu, seluruh batu bara di dalam perut bumi diagungkan dalam bentuk fidusia. Diagungkan dalam bentuk fidusia, ya. Artinya apa? Pada saat perusahaan itu baik, itu batu bara masih dalam perut bumi. Kalau batu bara dalam perut bumi itu milik siapa? Masa kita juga. Akhirnya saya mengatakan fidusia ini batal. Karena apa? Belum diganti, belum bayar oleh kita negara. Batal benar. Lagi-lagi memakai logika. Lagi-lagi memakai logika. Jadi itu batal. Kemudian kemarin itu seluruh orang lawyer di luar bilang itu bertentangan dengan apa? Kepentingan asing. Tapi memang hukumnya begitu. Satu lagi yang lagi keren sekarang, ya. Kalau ada di daerah, saya nggak tahu apa ini ada. Pada tahun 2009 ada undang-undang yang mengatakan semua perjanjian yang pihaknya salah satu Indonesia harus ditandatangani satu dalam bahasa Indonesia. Ya. Artinya apa? Kalau ada kata harus, berarti batal. Dan ini sudah ada contoh kasus sekarang sampai Mahkamah Agung, bahkan 3 perkara saya sekarang memakai ini. Seperti inilah adik-adik kuliah yang Anda perhatikan kaitannya tadi ke arah kiat sukses itu, ya. Pertama, ilmunya harus menguasai, itu tidak ada pilihan lain.